Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, benarkah Yesus hanya seorang rasul? Mohon pencerahannya. Ya, itu kan sekali lagi seperti sering saya sampaikan, mengukur agama orang lain, terminologi bagi iman orang lain dipahami dalam ukuran agamanya. Ya tentu tidak pas. Apa yang didefinisikan Islam tentang utusan rasul itu beda dengan apa yang dipikirkan, dihayati, diimani orang Kristen tentang rasul atau apostolos. Ya, misalnya satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus, itu berarti kan tidak ada ilah selain Allah dan Yesus Kristus utusan Allah lalu disamakan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan sebetulnya cara berpikir yang tidak menghiraukan perbedaan yang ada pada iman orang lain. Yang pertama begini, definisi utusan, definisi rasul dalam Islam dan dalam Kristen itu beda. Itu dulu yang harus dicatat ya. Memang Yesus itu disebut rasul, itu eksplisit, bukan hanya ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, tapi di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 itu juga malah dikatakan apostolos. Lihatlah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul, tapi konteksnya Yesus dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 ini adalah dia rasul dalam konteks imam besar perjanjian baru. Karena setiap rasul dalam kitab suci itu selain diterapkan kepada utusan pada umumnya, ya, tetapi juga diterapkan bagi imam besar. Mengapa imam besar disebut utusan? Karena di utusan Tuhan dalam menjalankan penebusan dosa. Imam besar itu kan setiap tahun sekali datang ke ruangan Maha Kudus, lalu mewakili 12 suku Israel, memohonkan pengampunan dosa kepada bangsanya, yaitu umat Israel yang jumlahnya adalah 12. Lah, karena Yesus itu adalah imam besar perjanjian baru, dia juga mewakili 12 suku Israel, tapi itu dipahami secara rohani. Karena gereja itu adalah Israel baru, maka seperti Israel disimbolkan dengan 12 suku, maka murid-murid Yesus jumlahnya juga 12. Nah, Yesuslah imam besar perjanjian baru, dia rasul yang membawa pengampunan dosa bagi setiap umatnya yang pertama-tama 12. Karena 12 suku Israel. Tapi ada dombaku yang dari kandang lain, itu apa? Bangsa-bangsa selain Yahudi. Karena setelah 12 murid, Yesus mengutus 70 murid. 70 murid itu apa? Itu angka simbolis dari 70 bangsa-bangsa keturunan Nuh, keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang jumlahnya 70. Maka 70 itu artinya bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi maknanya beda sama sekali. Nah, karena itu Yesus apa ada dikatakan dia utusan Tuhan? Ya ada di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Namun harus dilihat dulu, Yesus utusan yang asalnya dari mana? Dari surga. Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Lah, mengutus anaknya berarti yang diutus bukan orang lain. Yang diutus adalah anaknya sendiri. Ya, pribadi Allah, yaitu Sang Firman sendiri. Sang Firman itu yang diutus ke dunia. Jadi Yesus bukan sekedar utusan atau rasul atau nabi seperti yang lain-lain ya. Dipahami oleh agama lain. Tapi khusus Yesus ini adalah Allah Sang Firman yang datang ke dunia sebagai sang utusan. Jadi Yesus clear, dia adalah utusan tapi juga sang pengutus. Dia diutus Bapaknya. Misalnya kita bisa melihat ya, Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi itu dipahami misalnya dalam konteks bahwa Galatia pasal 4 ayat 4. Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini sebetulnya nubuat dari Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa akan ada permusuhan antara perempuan ini dan ular, itu simbol iblis. Keturunan perempuan ini, Ben Ha Isa, anak dari perempuan ini, maksudnya keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, tapi ular akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuat penyalipan. Jadi untuk itulah Yesus diutus oleh Bapa surgawinya, maka lahir dari seorang Gunaikos, seorang perempuan, dan bukan perempuan Palestina, bukan perempuan Arab, bukan perempuan Manado, bukan perempuan Tionghoa, tapi perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat. Dan dia tunduk kepada hukum Taurat, itu Israel. Nah, seperti itu konteksnya. Itulah Maria. Itulah anak dari Bunda Maria yang adalah merupakan perempuan yang kaitkan dengan perempuan pertama yang jatuh tadi, yaitu Hawa. Maka Maria itulah Hawa kedua. Hawa pertama dosa masuk ke dalam dunia, Hawa kedua oleh ketaatannya dosa diampuni lewat pengorbanan Yesus Kristus.